Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kehadirannya di studio. Dari mana Bapak dan Ibu? Dari Cilacap. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu. Jauh-jauh dari Cilacap sudah hadir di studio kami di Semarang. Berapa jam dari Cilacap Pak, Ibu? 7 jam. 11 jam? 9 jam loh, bukan main, dan masih tetap semangat. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk warga Cilacap. Baik, dan selamat sore saudara penonton dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Gemari Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Acara ini terselenggara kerjasama TVRI Stasiun Jawa Tengah dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Yayasan yang ikut mensukseskan program pemerintah lewat bidang kesehatan, pendidikan, dan juga perekonomian masyarakat. Sekali lagi mohon tepuk tangannya yang meriah untuk Yayasan Dana Mandiri. Dan seperti program dari Yayasan Dana Mandiri adalah pembentukan Posdaya yang sudah dimulai sejak tahun 2007 lalu. Hingga saat ini sudah terbentuk di 21 provinsi, termasuk ada 200-an lebih kabupaten dan kota, termasuk yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan untuk Pemda Cilacap mereka sudah mencanangkan program 1000 Posdaya. Untuk itu kita akan melihat lebih jauh lagi seperti apa geliat Posdaya yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan kita akan langsung saja memperkenalkan dengan siapa saya akan berbicara. Yang pertama saya bersama dengan Pak Mazwar Nurdin, beliau dari Yayasan Dana Mandiri, dari Deputi Bidang Kewirausahaan. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Mazwar. Selamat datang Bapak. Dan kemudian kita juga menghadirkan Rektor Unsud Profesor Edi Yuwono. Selamat malam Prof. Selamat malam. Iya, selamat bertemu kembali bersama TVRI. Dan kemudian di sebelah beliau ada Bapak Kusdiarto, Manajer Humas PT Holcim. Selamat malam Pak Kus. Iya, baik. Kenapa PT Holcim ada di sini? Karena mereka juga ikut membidani dan juga mengembangkan Posdaya yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan kemudian di sebelah beliau ada Pak Wahyudi, pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap. Selamat malam Pak Wahyudi. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita sudah kedatangan Bupati Cilacap. Silakan langsung bergabung bersama kami Bapak Tato Suwarto Pamuji. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Bapak di studio TVRI. Iya, memang sengaja kita tampilkan belakangan Pak Bupati ya. Iya, biar ada gregetnya gitu. Baik, dan langsung saja kita saksikan hiburan yang pertama yang akan dibawakan oleh kelompok Calung dari Cilacap dengan lagunya Sekar Gadung. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
tahun di Taman Mini juga mengirimkan budaya Cilacap yang tradisional. Lah ini ternyata budaya ini sekarang remaja pemuda sudah mengandungi dengan ada modifikasi, ada ini. Untuk jadi, apa? Untuk bisa lebih disukai, lebih mengenal Cilacap lebih. Iya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Jadi walaupun namanya kesenian tradisional tapi sudah masuk ke dunia pendidikan ya Pak ya, sudah diperkenalkan melalui sekolah-sekolah. Pak Bupati mungkin bisa diceritakan gambaran umum tentang pemberdayaan masyarakat di Cilacap seperti apa saat ini yang sudah dicapai? Iya, gambaran umum posdaya di Cilacap ini sekarang sudah saya targetkan itu 1000 posdaya yang ada di Cilacap. 1000 posdaya sampai tahun? Harusnya tahun 2013 pasti sudah tuntas. Nah sekarang sudah tiap kecamatan harus ada posdaya. Posdaya ini untuk memberdayakan yaitu apa? Untuk menuju masyarakat mandiri, tidak ketergantungan kepada yang lain. Jadi potensi-potensi yang ada di daerah, di desa-desa ini harus dibangkitkan karena banyak sekali saudara-saudara kita itu adalah di sana pendidikan, kesehatan, apa saja ada. Jadi desa itu memang harus dibangun. Kalau desa dibangun, Cilacap maju, Jawa Tengah maju, Indonesia maju. Kenapa? Karena Cilacap itu adalah sentralnya dari Jawa. Jadi harus kalau ingin Indonesia maju, bangun dulu Cilacap. Cilacap harus bangun dulu desanya. Iya. Mudah-mudahan didengarkan ya. Jadi jantungnya ya Pak Bupati. Jantungnya Jawa Tengah ada di Cilacap. Oke, bukan main. Dan tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang keinginan beliau untuk bisa mewujudkan 1000 posdaya untuk hingga tahun 2013 mendatang. Dan seperti apa? Mari kita saksikan terlebih dahulu karena rekan-rekan kami sudah terlebih dahulu meliput posdaya yang ada di Cilacap. Kita saksikan bersama. Pemerintah Kabupaten Cilacap kini sedang gencar menggalakkan program Bangga Membangun Desa sesuai konsep pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memprioritaskan wilayah pedesaan sebagai sasaran utamanya. Kesinergian antara program Bangga Membangun Desa dengan program Posdaya, yakni pada konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat, prioritas dari pemberdayaan tersebut yakni pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk kurang lebih 1,6 juta jiwa, Posdaya yang saat ini ada di Cilacap masih tergolong sedikit dan jumlahnya bisa dikembangkan. Melalui Posdaya, program pengembangan masyarakat yang mandiri, bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan akan lebih maksimal. Salah satu Posdaya yang telah berkembang maju, yakni Posdaya Mawar Merah 5 yang merupakan posyandu model. Melalui Posdaya diyakini akan memberikan kegiatan tambahan pada posyandu meliputi 3 hal, yakni menangani bidang kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan atau ekonomi. Dengan menggarap sektor itu diharapkan akan terwujud kemandirian. Keberadaan posyandu juga tidak hanya sebatas sebagai tempat penimbangan balita dan kesehatan ibu, melainkan telah berkembang ke bidang pendidikan. Di kalangan warga justru telah terbentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai media pembelajaran dan sosialisasi anak sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. Kemajuan yang diraih Posdaya Mawar Merah 5 mendapat perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang memberi apresiasi terhadap perkembangan Posdaya ini. Posdaya Mawar Merah 5 juga mampu menggerakkan kaum ibu untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman yang bermanfaat bagi keluarga. Berbagai jenis tanaman dibudidayakan sebagai langkah awal untuk membangun kemandirian atas potensi yang ada di tengah warga. Di sisi lain, lahan pekarangan yang kosong memiliki nilai tambah sehingga dapat menopang kebutuhan keluarga dan tidak lagi selalu bergantung pada pasar. Di bidang ekonomi lainnya, kelompok usaha bersama Pelita Nusantara Mandiri ini berhasil memanfaatkan limbah yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi, yakni tas. Pilihan membuat produk itu dilandasi banyaknya limbah yang akan sulit diurai tanah dan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan.
Tak ingin lingkungan rumahnya dikotori limbah plastik seperti bungkus kopi ini ditampung kemudian diubah menjadi kerajinan cantik. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan akan bahaya sampah plastik. Meski berbahan dasar limbah, hasil kreasi Posdaya Pelita Nusantara Mandiri ini telah memberi solusi mengatasi sampah plastik. Produknya pun tidak kalah bersaing dengan jenis tas lainnya atau mungkin malah menjadi tren tersendiri. Pengembangan bidang ekonomi oleh Posdaya Cahaya Pelangi lain lagi. Posdaya ini cenderung mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan membuat beragam jenis makanan olahan. Ini didasari pasar makanan olahan sangat terbuka luas dengan asumsi masyarakat membutuhkan, terutama menjadi produk unggulan Kabupaten Cilacap. Posdaya ini memproduksi keripik tenggeleng dan keripik belut. Produk makanan olahan masih jarang diproduksi sehingga aspek pemasaran diperkirakan tidak menjadi masalah. Bahkan sebagai bentuk diversifikasi pangan juga dikembangkan abon ikan tuna dalam memanfaatkan potensi Cilacap yang merupakan wilayah di perairan Laut Selatan Jawa. Produk makanan olahan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi produk unggulan dan menjadi ciri khas oleh-oleh dari Cilacap. Lebih memudahkan sektor pemasarannya, telah dibangun toko atau outlet yang menampung hasil dari Posdaya. Toko yang dinamakan Paginyongan ini menjadi salah satu bukti Posdaya mampu menggerakkan masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi desanya. Karena itu jika Anda berkunjung ke Cilacap, mampirlah di toko Paginyongan dan menjadi saksi gerakan Posdaya dalam membangun keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa. Potret kegiatan Posdaya yang intinya membangun 4 pilar, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Cilacap merupakan hasil keseriusan pemerintah kabupaten, PT Holcim Tbk, dan Yayasan Damandiri untuk mendorong kemajuan wilayah. Berkembangnya industri skala kecil hingga besar telah memunculkan kebutuhan permodalan dari lembaga perbankan. Bank Jateng yang bekerja sama dengan Yayasan Damandiri juga respon terhadap perkembangan Posdaya. Setelah menjalin kesepakatan dengan Yayasan Damandiri, diluncurkan skim tabungan dan kredit pundi sejahtera atau tabur puja dengan kredit di bawah 2 juta rupiah. Tabur puja Bank Jateng khusus diperuntukkan bagi Posdaya tanpa agunan yang diberikan secara berkelompok. Skim kredit tabur puja yang diluncurkan Yayasan Damandiri dinilai sejalan dengan misi Bank Jateng yang akan lebih mengarah pada retail banking. Skim pembiayaan itu diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat kreatif untuk memanfaatkannya dan diharapkan memberi dampak besar bagi perekonomian wilayah. Iya, itu tadi kita sudah menyaksikan sekilas tentang beberapa Posdaya yang ada di sana. Dan saya mengucapkan selamat datang dulu kepada Ibu Tato Pamuji dan juga Ibu Ahmad Edi. Selamat malam Ibu, selamat bergabung bersama kita di sini. Dan saya mau minta yelnya dulu ya supaya kita semangat. Gemari Arum Dalu Mandiri selalu. Sekali lagi dong yang lebih keras. Arum Dalu Mandiri selalu. Baik, tepuk tangan untuk Cilacap. Seperti itu, mungkin karena jauh tadi ya Pak, ada 9 jam perjalanan. Pak Bupati mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak, tadi kita sudah menyaksikan sekilas tentang kegiatan Posdaya di sana. Apalagi yang gregetnya di sana Posdaya? Gregetnya di sana untuk Posdaya ini, yaitu kita menuju ke masyarakat mandiri. Saya sudah membuat outlet yaitu di wilayah Barat Majenang, wilayah Timur. Untuk apa? Untuk mewadahi hasil-hasil pertanian, hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil inilah karya dari Cilacap. Lah ternyata yang selama ini saya ke kota, ke supermarket ada di Jakarta di mana, lah ini kok produk-produk Cilacap. Tapi kenapa tidak ada nama Cilacap? Karena kita kurang inilah sekarang saya bangga menjadi orang Cilacap. Ya. Karena apa? Nanti produk-produk Cilacap ini akan muncul. Nah inilah
saya dengan adanya Posdaya juga di sini ini bisa memperkenalkan apa Cilacap itu, what happened at Cilacap, jadi apa yang ada di Cilacap. Iya. Jadi Cilacap nanti sebetulnya Cilacap itu sekarang apa sih yang tidak punya di Cilacap? Di sana ada Nusa Kambangan, ada laut, ada gunung, semua lah ada di sana. Lah ini penawaran. Baik Pak Bupati, nanti kita akan melanjutkan lagi karena memang saatnya kumandang azan maghrib. Jadi kita persilahkan dulu bagi pemirsa untuk kami akan memperdengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Tetaplah bersama Gemari Alum Dalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi yang berbahagia, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu ada tujuan. Mulai dari mata, telinga, tangan, dan indera yang lain. Semua dapat berfungsi manakala apa yang diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi sehat dan baik. Kalau mata itu sehat, bisa digunakan untuk melihat. Tetapi kalau sakit, fungsinya akan terganggu. Telinga begitu juga. Di saat sehat, mampu mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Tapi di saat sakit, itu akan hilang, tidak terdengar.
Begitu juga tangan saat sehat mungkin bisa digerakkan, tetapi di saat sakit tak mampu bergerak. Begitu juga hati yang kita miliki. Di saat kita sehat, kerinduan kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin disayang oleh Allah, dambaan bagi kita semua. Tapi di saat hati itu sakit, dihinggapi oleh ketakaburan, kesombongan, bahkan penyakit-penyakit rohani menempel pada kita. Untuk itu mari kita pelihara indera yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, baik penglihatan, pendengaran maupun indera yang lain. Utamanya adalah hati kita. Mari kita pelihara dengan baik agar kejernihan hati tetap tercipta, sehingga hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah masuk kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah renungan yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama pelihara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama Gemari Arumdalu dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bapak dan Ibu, saya mau minta yelnya lagi ya. Arumdalu mandiri selalu. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Iya, Pak Bupati silakan dilanjutkan yang tadi, mohon maaf dipotong sudah menggebu-gebu. Silakan Bapak. Iya, Cilacap. Cilacap itu kabupaten terluas di Jawa Tengah. Iya. Penduduknya paling banyak di Jawa Tengah, heterogen, agama apa saja ada, etnis apa aja. Nah, saya pertama ya dengan Posdaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap Bangga Bangun Desa dengan 4 pilarnya: pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, budaya. Jadi bukan hanya produk-produk Cilacap yang dipasarkan, yang dijual, tapi juga budaya-budaya Cilacap. Seperti apa, Pak, itu? Seperti bahasa Cilacapan. Bahasa Cilacap itu bahasa ngapak, bahasa ngao, yang artinya wong Cilacap gue lempeng-lempeng, jujur-jujur. Bapak pakai bahasa Cilacap terus deh. Iya, wis pokoknya nganggo bahasa Cilacap baik. Nek bahasa Cilacap, nek tidak bisa ngomong atau bisa ngomong Cilacap, ya dudu wong Cilacap. Iya. Dan harus bangga ya berbahasa Cilacap. Apa-apa. Tuh ya. Jangan agak sok Jakarta-Jakartaan gitu ya Pak ya. Bisa lah, Cilacapan bae lah. Iya, yang ada Cilacapan bae. Gitu ya Pak. Baik. Dan kalau dari unsur, nah ini yang membidani Posdaya ini dari tahun 2009, Prof, sejauh apa saat ini perkembangannya? Ya, jadi sejak 2009 kami memang bekerja sama dengan Yayasan Mandiri dan juga PT Holcim untuk mengembangkan pos pemberdayaan keluarga di Cilacap. Ya. Berawal dari hanya 2 kecamatan di kota, kemudian sekarang sudah lebih dari 8 kecamatan saya kira, dan ini KKN yang ke depan ada 2 kecamatan, yaitu di Binangun dan Adipala. Dan yang dengan Holcim ini sudah cukup banyak, 40-an kalau nggak salah Pak, dan produk-produknya nanti bisa dilihat. Dan sesuai dengan program Pak Bupati yang mencanangkan 1000 Posdaya, ya kami komitmen untuk selalu menurunkan KKN Posdaya terus menerus, dan perlu diketahui satu lokasi itu kita dampingi sampai 3 periode, sehingga mereka sudah well off, bisa kita lepas. 3 periode itu maksudnya 3 tahun berjalan? 3 periode KKN. 3 periode KKN. Ya, KKN itu dilakukan setiap semester. Setiap semester ada KKN-nya ya. Mbak Iin, perlu kita tambahkan sedikit, ini kita perlu angkat topi untuk unsur. Betul. KKN tematik Posdaya yang sekarang meluas di mana-mana. Yang pertama dilakukan oleh dari unsur. Tepuk tangan untuk unsur. Baik. Kita harus hargai Pak. Hebat sekali. Karena kebetulan Mbak Iin, jadi unsur itu kan punya visi pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Di mana Posdaya ini sangat inline dengan visi kami. Kami bercita-cita untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan salah satunya melalui Posdaya yang tadi juga disampaikan Pak Bupati, yang outcome-nya nanti adalah kemandirian masyarakat pedesaan. Sekali KKN Posdaya ada berapa mahasiswa yang diterjunkan?
Bervariasi, tapi di antara 1.000 sampai 2.000 tersebar di berbagai kabupaten. Dan kami juga mengkoordinasikan ada 12 LPPM di sekitar 12 LPPM yang dikoordinasikan. Ya, universitas. Jadi setiap semester ada 2.000 prajurit Posdaya yang tersebar di mana-mana. Itu dari unsur saja. Mengkoordinasikan 12 LPPM lainnya. Iya, itu juga mahasiswanya ratusan dan ribuan juga. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyaknya kontribusi dari unsur bersama LPM lain. Iya, betul. Siapa tahu nanti 2013 lebih dari 1.000 ya Pak Bupati terbentuk Posdayanya. Iya, baik. Dan sekarang dari Holcim nih Pak Kus. Nah, silahkan Pak Kus menceritakan apa saja yang sudah dilakukan dari Holcim. Baik, jadi untuk Posdaya ini Pak, jadi Posdaya ini bukan hanya sekedar sekarang ini kita bentuk Posdaya, akan tapi Posdaya ini sudah menjadi konsep atau pendekatan kami untuk mengimplementasikan CSR-nya PT Holcim. Iya. Jadi dari tahun 2009 kami ada 4 Posdaya, 2010 ada jumlah menjadi 19, terus 2011 itu ada 36, sekarang menjadi 40 Posdaya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Dari awalnya 4 ya, sekarang sudah 40. Ya. Dan ini perlu juga kita beri tepuk tangan luar biasa Mbak, oleh karena dari segi perusahaan CSR untuk membangun dan membentuk Posdaya, ini CSR dari PT Holcim yang pertama. Yang pertama juga. Pokoknya semuanya yang di Cilacap itu yang pertama ya Pak ya, untuk semua informasi pembangunan, geliat pembangunan yang pertama. Silakan lagi Pak Kus. Dan kami untuk Posdaya ini juga ada rencana strategis selama 5 tahun. Jadi kami berharap jadi kami ini tidak mengutamakan jumlah, akan tapi kualitas. Jadi setiap tahun kami punya rencana strategis untuk mengembangkan Posdaya sekitar 40. Jadi nantinya Posdaya itu kan ada beberapa level. Dari level pemula, semi mandiri, mandiri, dan mandiri inti. Sehingga misalnya tahun 2012 ini ada yang sudah mandiri inti 5, sehingga kami 2013 ini akan membentuk 5 lagi. Jadi kami konstan akan membina secara intensif itu 40 Posdaya setiap tahunnya. Jadi mulai dari pemula, setiap tahun juga terbentuk yang mandiri inti seperti itu ya. Kami harapkan setiap tahun itu ada 5 Posdaya sampai mandiri inti. Terus bagaimana caranya Holcim untuk bisa membidik misalnya wilayah tertentu, oh ini daerah ini mungkin potensi terhadap apa itu yang dikembangkan, seperti apa? Jadi untuk mengimplementasikan CSR yang pertama kami lakukan adalah pasti kami melakukan social mapping. Jadi social mapping ini kami lakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, selain social mapping, kami juga melakukan namanya FKM, Forum Komunikasi Masyarakat. Nah, ini kita lakukan setiap tahun untuk menggali apa sih potensi yang real kebutuhan daripada masyarakat. Nah, setelah itu kami juga pastinya bekerja sama dengan ahlinya. Ahlinya Posdaya ini adalah dari Unsud. Nah, kami melakukan dengan Unsud, dengan KKN tematik Posdaya untuk membentuk Posdaya. Nah, tak kalah pentingnya dukungan dari pemerintah ini, dari dukungan dari Bapak Bupati dan pemerintah lainnya dari SKPD. Nah, ini untuk menjalankan sebuah Posdaya. Jadi semua SKPD yang terkait di 4 pilar ini kami bekerja sama untuk agar Posdaya ini benar-benar tepat sasaran dan mereka Posdaya berjalan dengan baik dan mereka bisa menikmati, bisa sampai ke level sejahtera dan mandiri. Itu nilainya. Baik, Pak Maswar, ini merupakan satu bentuk kerjasama yang sangat baik sekali, ideal, di mana di situ ada pemerintah kabupaten, ada pihak swasta, perguruan tinggi, jadi berjalan bersama-sama. Salah satu lagi unsur yang sebenarnya juga tiangnya adalah LSM, organisasi-organisasi, dan di sini salah satu hadir juga dari Cilacap juga, dari pengurus cabang Cilacap PWRI. PWRI itu Persatuan Werdatama Republik Indonesia. Beliau-beliau yang sudah mengabdi sebagai pegawai negeri puluhan tahun, nah sekarang bergabung dalam PWRI dan kebetulan ketuanya itu adalah Pak Aryo Nosiono. Iya, untuk pusat. Beliau adalah penggagas Posdaya. Jadi dengan demikian ya teman-teman PWRI ini juga ikut aktif di dalam kegiatan itu. Barangkali bisa ditanyakan, Pak. Iya, kita bisa langsung mendengarkan. Silakan Bapak, yang dari Cilacap langsung saja. Baik, nanti sesudah itu dari Jawa Tengah. Terima kasih.
kami adalah Ibu bisa berdiri, Ibu, silakan. Kami adalah kebetulan sebagai wakil cabang PWRI Kabupaten Cilacap, karena kebetulan ketuanya yaitu beliau Bapak Iskandar sedang acara di Pekanbaru, kemudian wakil ketua 1 Pak ada Sukirman itu. Baik, Ibu langsung saja menceritakan pembinaan terhadap Posdaya di sana seperti apa. Dan sebetulnya PWRI di Cilacap ini adalah bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, gitu. Sehingga semuanya sebetulnya sudah diketahui oleh Bapak Bupati, dan khususnya yaitu setelah hasil dari Munas PWRI yang terbaru, paradigma PWRI itu berganti. Kalau yang dulu itu paradigmanya adalah yang pertama konsolidasi organisasi, yang kedua meningkatkan peran untuk pembangunan, kemudian yang ketiga menyejahterakan anggota, tapi dengan yang baru dengan pimpinan beliau Bapak Profesor Dr. Heryono Suyono itu, kebangkitan PWRI. Ibu Nun Sewu langsung aja pembinaan ke Posdayanya yang dilakukan PWRI seperti apa? Ini peduli harmoni, memperdayakan 3 generasi, yaitu generasi tua, generasi remaja, dan generasi anak, gitu. Dan diwujudkan yaitu di dalam Posdaya. Dan kami setelah mengikuti Rakerda PWRI Jawa Tengah, kemudian langsung memberitahukan ke ranting-ranting agar melaksanakan Posdaya di ranting-ranting. Dan ternyata anggota dari ranting-ranting itu sudah banyak yang ikut terjun membantu Posdaya-Posdaya yang ada di. Apa saja kegiatannya Ibu Posdaya yang di ranting-ranting itu? Ya mengenai 8 unsur keluarga, yaitu yang hubungannya dengan kehutanan mahasiswa, kemudian mengenai perlindungan anak, mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, begitu. Dan ternyata mereka itu sudah ikut di dalamnya. Dan kemarin yang dapat kami tampilkan untuk sore hari ini, yaitu khusus karena waktunya mendadak itu dari kota saja, yaitu pertama yang hubungannya dengan agama adalah pengajian, yang kebetulan pengelolanya adalah yang sekarang hadir, yaitu Ibu Sumar, Hajah Sumarso, yang kebetulan itu kakaknya beliau Bapak Profesor Dr. Andes Subiakto Cakrawardaya, bukan Cokro, tapi karena Cilacap Cakrawardaya. Itu dengan Ibu Faisah, ini Ratni Faisah. Lalu kemudian yang hubungannya dengan kesehatan, kami mengadakan posyandu, yaitu itu kemudian kasih. Ini senam. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Tentunya banyak sekali kegiatan, kita tidak bisa mendengarkan satu persatu ya Ibu ya, tapi kita sudah paham tentang kegiatannya. Dan kini saatnya kita saksikan visualisasi kembali tentang Posdaya di Kabupaten Cilacap. Persatuan Redatama Republik Indonesia PWRI yang sudah berusia setengah abad hingga kini terus diupayakan kualitasnya, termasuk penerapan paradigma baru, yakni kebangkitan PWRI Peduli Harmoni melalui pemberdayaan 3 generasi, yakni peduli lansia, peduli anak-anak atau PAUD, dan peduli remaja. Dalam peduli lansia, para lansia masa kini cukup produktif dan punya semangat tinggi untuk tetap berkiprah di masyarakat. Bertekad lansia sehat dan peduli sesama,
kegiatan PWRI Cilacap menggelar kegiatan pengajian, senam, dan posyandu lansia. Sementara lansia peduli anak-anak, PWRI Cilacap menganjurkan lansia untuk menjadi pengantar anak usia dini ke PAUD dan kalau perlu, secara tekun dan penuh kasih sayang, menunggu anak di PAUD dan mengantar kembali pulang ke rumahnya. Kalau perlu, lansia tersebut menemani anak-anak balita bermain di rumah sambil menunggu kedua orang tuanya pulang kerja. Kegiatan para lansia peduli anak balita itu memungkinkan keluarga muda, utamanya yang miskin, untuk bisa berlatih keterampilan dan bekerja. Sedangkan kepedulian lansia terhadap anak muda dan remaja diutamakan dalam bidang pendidikan dan kegiatan kursus-kursus keterampilan. Di Cilacap, lansia peduli terhadap SMP Purnama 2 yang hampir tutup. Berkat dukungan dan bantuan PWRI, sekolah itu mampu bangkit dan maju, terutama di bidang kesenian. Iya, itu tadi kegiatan Posdaya Redatama yang ada di Cilacap. Saya minta airnya lagi ya, biar kita terus saja bersemangat hingga akhir nanti. Arum Dalu, mandiri selalu, terima kasih. Dan boleh kita buka line telepon saat ini 6707500. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami mungkin yang ingin menanyakan tentang bagaimana sih caranya untuk membentuk Posdaya di lingkungan Anda. Silakan, kami akan berbagi dengan senang hati di sini. Pak Bupati, kalau tadi kita sudah melihat banyak yang ikut berperan ya dari elemen masyarakat ini dan sangat baik sekali kerjasama dari pihak swasta, perguruan tinggi dan kemudian juga dari Pemda. Kan sebetulnya di Cilacap itu banyak sekali industri, kemudian perusahaan-perusahaan besar. Adakah niat lagi untuk menggandeng mereka memajukan Posdaya? Ya, saya di Cilacap itu ada Pertamina, ada Holcim, PLTU, dan perusahaan-perusahaan lain. Semua saya gandeng untuk apa? Tujuannya sama, yaitu membangun desa, bangga bangun desa. Lah, saya tadi nyambung dengan Pak Rektor Unsud bahwa di Cilacap itu dalam bangga bangun desa, yaitu sejalan dengan Posdaya, yaitu ada namanya leader kelas. Leader kelas itu saya mengambil anak SD satu kecamatan yang terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik. Saya jual ke Holcim, saya jual ke Pertamina, saya jual ini. Supaya apa? Tidak ada jealous, kecemburuan, yaitu orang-orang Cilacap itu hanya nonton, melihat saja orang-orang sukses, orang-orang kaya, tapi tidak pernah menjadi sukses dan kaya. Lah di sini leader kelas itu saya kerjasama dengan Unsud, yaitu saya mau ngambil anak terbaik untuk diambil oleh perusahaan-perusahaan ini. Pertamina sudah ngambil, Holcim sudah ngambil, semua sudah ngambil, termasuk Bank Jateng juga ngambil. Lah itu saya jamin dari akhlak, attitude apa yang terbaik. Silahkan, kalau jelek kembali ke saya. Lah. Sudah berapa tahun berjalan itu Pak? Sudah 2 tahun ini berjalan dan alhamdulillah yang tidak ada KKN, tidak ada anak pejabat apa, yang penting itu yang terbaik. Dari 2.169.000 hanya 24 anak SD, SMP, SMA. Dan itu setiap tahun? Iya, setiap tahun. Baik, sudah ada penelpon Pak Bupati, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Bapak dengan siapa Pak? Bapak Mirin, teng Kecamatan Bantarsari, Cilacap. Oke, Sugeng Dalu, Pak Mirin. Mangga, Pak, mangga. Unak-unak ulon nih kok. Pembangunan jalan Pak Bupati. Ya, wis. Antara ngomong Jawa baik, wis. Jawa Cilacapan baik, angel, wis. Antara Kecamatan Bantarsari dugi Penikel Pak. Jalannya rusak parah itu kok.
Iya. Jembatannya itu yang di Penikel yang sebelah timur itu miring, rusak. Ya. Sampun, semanten mawon. Liane apa maning? Pos Daya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Bupati. Mau ketemu Pak Bupati jadi apa saja mereka boleh berkeluh nggak apa-apa. Jalan memang di sini juga ada Dinas PU dan SDM saya bawa supaya supaya melihat inilah keluhan-keluhan apa masyarakat disampaikan untuk apa? Untuk diterima. Lah di sini memang Cilacap itu kabupaten terluas. Jadi untuk bisa membangun jalan serentak atau instan itu tidak bisa. Memang harus pelan-pelan dengan APBD yang ada. Kita ada namanya prioritas. Mana yang harus didulukan, mana ini. Insya Allah tahun 2013 ini saya udah mulai merata. Saya turun tangan langsung loh dengan Holcim, dengan ini semua untuk melihat apa yang keluhkan masyarakat, apa yang tak dengar, yaitu supaya masyarakat itu menerima, menikmati pembangunan yang ada di Cilacap, bukan hanya segelintir manusia. Itu juga, tapi semua masyarakat harus menikmati. Iya, baik. Dan untuk lebih puasnya karena memang ada dari Dinas PU, silakan Bapak untuk bisa menjelaskan lagi jalan yang dikeluhkan tadi, apakah memang sudah masuk dalam program pembangunan ini rehabilitasi jalan tahun depan. Silakan. Baik. Bapak dari Bantarsari, Pak Mairin, tentang keluhan jalan Bantarsari sampai Panikel, insya Allah itu sudah kami catat dan sudah kami survei bahkan. Iya, jadi ditunggu saja realisasinya untuk pembangunan jalan Bantarsari Panikel. Tahun berapa Pak? 2013 diusahakan, dimulai, tapi tentu tidak bisa langsung selesai. Baik, mudah-mudahan sudah puas ya Pak Dairin ya tadi di Cilacap. Baik, dan saya ke Pak Wahyudi. Nah ini kan sebetulnya Bank Jateng juga ada program kredit tabur puja ya Pak ya bagi anggota-anggota Posdaya yang bisa maksimal 2 juta per anggota ya Pak ya. Bisa dijelaskan sudah sejauh mana berjalannya? Terima kasih nih. Sebetulnya untuk ini suatu program baru itu pengembangan daripada pundi. Itu dipecah sekarang menjadi beberapa macam, ada tabur puja, ada yang kategori itu mandiri rakyat, dan ada yang mandiri dan ada yang pundi. Yang mandiri rakyat itu tadi adalah sampai maksimal 2 juta, itu tanpa jaminan, dan juga tanggung jawab renteng. Yang untuk yang mandiri sejahtera itu sampai 5 juta sampai 10 juta. Juga tanpa jaminan itu tanggung renteng juga. Yang satu lagi adalah yang sampai 50 juta, di atas 10 juta sampai 50 juta itu yang pundi. Alhamdulillah untuk yang pundi memang yang sudah kita mulai sejak beberapa tahun yang lalu itu pengembangannya sangat cukup bagus, sampai dia itu nasabah itu tidak hanya pada plafon 50 juta, dia pengen berkembang lagi lebih dari 50 juta. Kebetulan kami punya salah satu nasabah yang menikmati kredit mandiri pundi, itu sekarang sudah besar usahanya menjadi toko besi. Yang dulu hanya 25-50 juta, sekarang dia sudah sampai 300 juta. Nah ini untuk suatu kesempatan yang pengembangan dari skim pundi ini menjadi yang lebih kecil 2 juta, ini kelihatannya itu sangat dinantikan oleh warga masyarakat Cilacap karena bisa dijangkau, plafonnya sangat kecil dan tanggung jawab renteng. Kebetulan yang mereka ini yang bawa produk di sini ini rata-rata juga menikmati kredit dari Bank Jateng juga yang ada di daerah Jalan Bakung dan di Teluk Penyu. Jadi yang tabur puja juga mereka sudah ada. Ya sudah berjalan Bu. Ya ini kita kembangkan sesuai dengan program Bank Jateng. Kita dalam 2013 itu harus bisa mencapai 1000 UMKM. Kita beri tepuk tangan dulu boleh? Terima kasih. 1000 UMKM. Ya, jadi kita nanti 2013 harus kita mengembangkan 1000 UMKM. Jadi nanti ada dengan program dari pengembangan dari pundi ini bisa kita masukkan di situ. Iya, tapi apakah masyarakat mereka khususnya pelaku Posdaya di Cilacap ini memang sudah disosialisasikan dengan baik? Jadi mereka memang jika ingin membutuhkan bantuan modal tambahan mereka bisa menghubungi ke Bank Jateng. Kita sudah melakukan dengan melalui pemberitahuan lewat spanduk. Kita lewat catering
dengan para pengusaha kecil. Kita door to door juga yang ada di dalam lingkungan Teluk Penyu maupun yang ada di Jalan Bakung. Karena kita sasaran lebih kita prioritaskan yang ada di lebih dekat. Kita lebih bisa untuk memonitor untuk pengembangannya gitu. Ya, itu tadi sudah dijelaskan Pak Wahyudi yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap ya. Ada yang memang sudah maju, misalnya kredit pundi mandiri Pak. Itu yang di atas 10 juta. Ada yang sampai 50 juta. Kalau lebih dari 50 juta itu sudah melalui sistem kredit perbankan biasa Pak ya. Kita tidak menyebut lagi pundi. Karena pundi itu didukung dana dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Dana kita juga nggak begitu besar, kalau sampai 300 juta sampai sekian ya tidak, ya itu sudah bank Jateng gitu kan. Kalau bank itu batasnya langit kreditnya. Kalau kita ada Mandiri nggak Pak ya sampai 50 juta. Kemudian yang baru saja dikembangkan oleh Yayasan Mandiri, idenya Pak Aryono yang disebut dengan Tabur Puja. Tabur Puja itu kepanjangnya tabungan dan kredit pundi sejahtera. Jadi itu di bawah 2 juta. Nah, di dalam kelompok-kelompok posdaya, jadi mesti harus untuk anggota kelompok posdaya yang berkelompok-kelompok. Itu kan banyak dari anggota itu yang belum pernah berusaha. Banyak yang tidak mampu, yang kalau diminta agunan nggak ada agunan. Karena itu sekarang kita arahkan dari bank-bank mitra kerja dari Mandiri, salah satu adalah BPD Jateng ini, itu yang di bawah 2 juta diberikan tanpa agunan. Tetapi harus dengan sistem tanggung renteng. Jadi tidak boleh satu orang per satu orang, tapi mereka itu harus dalam kelompok entah 5 orang, entah 10 orang, dan di dalam kelompok itu dicampur yang sudah berpengalaman, yang sudah mampu atau yang sudah berusaha dengan mereka-mereka yang baru belajar. Sebab kalau di dalam kelompok itu semua yang baru belajar itu tidak jalan itu. Sama-sama nggak tahu gitu ya, tidak punya pengalaman, tidak punya keyakinan. Jadi itu mereka bergabung begitu, Pak. Sehingga dengan demikian ini yang akan kita fokuskan, mudah-mudahan nanti BPD Jateng cabang Cilacap itu akan lebih banyak lagi. Di samping tentu yang melalui Holcim itu sudah ya, Holcim barangkali sudah lebih besar dari itu. Nah, memang Holcim kalau dananya itu dana dari perusahaan sendiri dalam kerangka CSR-nya ya, CSR-nya. Jadi itu Mbak, jadi Tabur Puja itu nanti akan kita kembang lebih banyak ya Pak Bupati ya. Jadi barangkali kalau posdaya di kita Pak Bupati ada 1000 nanti, mungkin yang membutuhkan itu sampai 500. Kalau yang lain barangkali sudah maju atau dibantu oleh CSR. Itu nanti akan didukung oleh BPR, oleh BPD Jateng, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri tidak membatasi jumlahnya berapa banyaknya itu. Itu masih sanggup kita Pak, tapi jangan sampai 100 juta, 50 juta. Karena itu udah urusan itu cuma 2 juta gitu. Iya, soalnya kan bagaimana cara menumbuhkan mereka agar tumbuh dulu jiwa wirausaha. Ini karena jiwa wirausaha itu memang harus dibelajarkan dulu, dipupuk dulu. Jadi kalau kredit itu harus punya agunan, kredit itu harus visible usahanya, itu kapan mereka-mereka yang baru mulai berusaha itu? Tidak akan pernah mereka akan bisa. Jadi itu yang sekarang oleh Pak Aryono kita arahkan gitu Pak. Iya. Dan memang manfaat kelompok, jadi mereka saling membina, saling belajar. Itulah gunanya kelompok ya. Kalau tidak di dalam kelompok, mereka ya barangkali susah juga dipegang. Bank juga nggak akan berani gitu ya memberikan modal. Tapi di dalam kelompok, tanggung renteng mereka. Tanggung renteng. Jadi kalau malu kalau tidak membayar ya Pak ya. Malu ya. Jadi itu di dalam pelaksanaan sekarang Tabur Puja itu barangkali tidak percaya bahwa NPL-nya Pak, kegagalan untuk mengembalikan itu nol gitu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Bukan main, karena memang kalau semuanya satu kelompok itu pemula, tidak ada yang memang sudah melakukan kegiatan berpengalaman, diberi kredit bukan untuk usaha apa, mereka beli sepeda motor, beli yang lain gitu kan. Jadi konsumtif. Baik, Pak Bupati, nanti kita masih akan melanjutkan lagi, namun sudah bersiap-siap. Yang berikut ini hiburan untuk kita bersama, sebuah tari bodor. Kita beri tepuk tangan.
Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Dari awal sampai akhir kita nggak bisa tutup mulut ya Pak, karena jenaka banget tariannya. Pak Bupati juga bisa nari bodor. Bodor bisa ya. Baiklah, kami masih membuka line telepon 0246707500. Silakan bagi Anda yang bertanya-tanya khususnya tentang Posdaya, kita akan berbagi ilmu di sini. Dan di sini baik sudah ada Ibu Ketua Penggerak PKK Cilacap. Ibu bisa dijelaskan, mungkin kan PKK itu merupakan mitra dari pemerintah daerah. Apa yang sudah dilakukan Ibu untuk memajukan program Posdaya di sana? Silakan. Terima Ibu. kasih, selamat malam Mbak. Tentu kami adalah tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, mitra kerja dari pemerintah. Kami membuat program khusus sesuai dengan visi-visi beliau 5 tahun ke depan, dan kami dalam program kerja ke depan juga bekerjasama dengan stakeholder yang ada dan Dewan Penyantun, bukan dari SKPD tapi dengan pihak swasta yang ada. Dan kebetulan kami PKK adalah pemberdayaan kesehatan keluarga yang semuanya adalah sifatnya pemberdayaan Mbak, yang ujungnya adalah demi kesejahteraan keluarga, dan sasaran kami adalah keluarga. Dan Posdaya juga sama, intinya adalah pemberdayaan. Jadi ada dua misi yang sama, intinya itu pemberdayaan. Terima kasih kepada Posdaya yang telah bekerjasama dengan tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Kami sudah membina bersama-sama dengan CSR-nya Holcim. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun nggih Pak, dengan tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Apa yang sudah dilihat yang Ibu pantau, mungkin keberhasilan dari Posdaya yang dibina dari PKK ini? Tentu tadi yang sudah ditayangkan di tayangan belum lama ini, ada home industry, ada pengolahan pangan, dan ada hasil dari kerajinan dan pelatihan-pelatihan yang telah dipersai oleh Posdaya PT Holcim Tbk Kabupaten Cilacap. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Itu dia yang juga turut mendukung ya Pak Maswar ya untuk kegiatan Posdaya di sana. Boleh ya saya nanya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu-Ibu pengurus PKK, terima kasih banyak tadi pernyataan Ibu bahwa pada hakikatnya Posdaya itu visi misinya sejalan dengan Posdaya dengan PKK. Dan bukan hanya sejalan tetapi menyatu di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari ya Bu ya. Jadi tidak ada rivalitas, tidak ada persaingan ya. Posdaya ya, PKK ya juga melaksanakan kegiatan Posdaya. Betul Bapak. Begitu. Kami dari tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap adalah sifatnya menggerakkan pemberdayaan masyarakat yang tentu semuanya adalah berujung kepada kesejahteraan keluarga. Ya. Jadi begini Mbak Iin, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan oleh atau yang di bawah sinergi Posdaya itu sudah banyak ada. Ya dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang ekonomi itu apa aja ada, dan di setiap tempat itu sudah ada. Masalah kita PAUD ada, Posyandu ada TK ada ya Bu ya, kemudian ada BKB, ada koperasi dan macam-macam. Nah, kita menyebut lingkaran kecil itu. Nah, tetapi selama ini lingkaran kecil Posyandu, lingkaran kecil PAUD, lingkaran kecil koperasi, kelompok usaha, pengajian dan sebagainya itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri gitu kan. Nah, sekarang dengan ada lingkaran besar Posdaya itu dijadikan satu sinergi ya Bu, satu harmonisasi, satu kelompok bersama-sama. Sehingga dengan demikian mencapai hasil untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu lebih mudah. Jadi itu aja ya Bu ya, lingkaran kecil digabung dengan lingkaran besar. Ada lagunya juga itu, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Nyanyi, itu mau ya. nyanyi. Nanti habis durasinya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ketua Penggerak PKK. Dan kemudian di sini ada pelaku Posdaya, mungkin kita bisa mendengarkan kiat suksesnya Ibu, apa yang sudah dilakukan, mungkin bisa memberikan contoh kepada kelompok-kelompok Ibu yang lain. Silakan. Terima kasih, saya Yayan dari Ketua Posdaya Mar Merah 5. Alhamdulillah semenjak adanya Posdaya, lingkungan kami di wilayah RW 5 Mertasinga semakin semarak dengan kegiatan-kegiatan dan kunjungan-kunjungan Mbak. Adapun kegiatan-kegiatan kami yang paling utama adalah bidang kesehatan dengan posyandunya, posyandu lansia dan posyandu balita. Untuk bidang pendidikannya dengan Pos PAUD kemarin sungguh sangat bangga, kami Bunda PAUD Kabupaten juga sudah datang kepada Pos PAUD kami, alhamdulillah terima kasih Bunda. Untuk bidang ekonominya dengan KUB dan produk-produk ekonomi produktif.
Untuk bidang lingkungannya kami ada tanaman gizi yang tadi juga di tayangan Bunda Bu Tato sudah ikut memetik hasilnya, dan alhamdulillah ini kerjasama kami dari Badan Ketahanan Pangan. Terima kasih Pak Jito, untuk kita juga sudah diberi pelatihan-pelatihannya. Salah satu kegiatannya itu, dan alhamdulillah banyak prestasi yang bisa kami dapatkan dari adanya Posdaya. Juga saya terkhusus di sini mengucapkan terima kasih kepada PT Holcim Indonesia Tbk atas prakarsanya untuk memberikan kami Posdaya. Iya, Ibu tadi menyebutkan ada prestasi-prestasi, itu prestasi apa Ibu? Tahun 2011 kami mendapatkan penghargaan Damandiri, penghargaan Damandiri Award. Waktu itu juga dengan Mbak Iin saya betul, di Jakarta. ya. Yang kedua juara Posyandu model terbaik kabupaten. Juara baru-baru ini juara GSIB, untuk GSIB juara kedua, ikut berpartisipasi tempat kami untuk sampel daerah RW kami. GSIB apa? Gerakan Ibu? Sayang Ibu dan Bayi. Iya. Tingkat gerakan Sayang Ibu dan Bayi. Iya, tingkat provinsi mendapatkan juara kedua. Dan saya kebetulan mendapatkan penghargaan kader ketahanan pangan terbaik tingkat Jawa Tengah. Oke, baik. Jadi kalau semakin lama kita mendengarkan kisah-kisah dari warga Cilacap, semakin bangga, semakin kagum gitu. Ternyata banyak juga warganya yang berhasil gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah Mbak Iin, kami juga dapat berkenalan dengan teman-teman dari berbagai belahan pulau yang saya tidak bisa menjangkau ke sana. Dengan Holcim kami berkenalan dengan adanya tinjauan-tinjauan ke Posdaya kami. Antara lain dari Medco, dari Bukit Asam dan lain-lain. Jadi wajah Ibu sama kelompoknya udah ada di mana-mana gitu ya. Alhamdulillah sudah. Iya baik, saya mau minta yang lain lagi, siapa lagi yang dari pelaku Posdaya? Bapak-bapak yang di belakang ada pelaku Posdaya. Nah, silakan Bapak. Biar seimbangan Pak Mazwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Posdaya Pusparja 11 Tambak Reja Cilacap Selatan, Pak. Nama saya Suryanto. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa memang Posdaya ini sangat perlu sekali dan dampaknya ke masyarakat sangat baik sekali. Kami di bidang pendidikan sama mengadakan pendidikan. Saya sungguh merasa bangga Pak. Anak-anak yang mengikuti pendidikan PAUD, saya pantau dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Anak yang tadinya tidak bisa ngomong, saya menengok ke PAUD itu bahasa Inggrisnya dari 1 sampai 10 itu lancar Pak. Ini sungguh membentuk karakter yang bagus sekali di PAUD ini di bidang pendidikan utamanya. Dan kami juga melaksanakan berbagai kegiatan, ada GNOTA yang dananya itu dari masyarakat. Saya membuat program bahwa kebetulan kami juga sebagai ketua RW Bu, sehingga kami rapat di RT itu kita sosialisasikan bahwa GNOTA itu sangat perlu. Ternyata mereka antusias yang mampu dan mau. Memang kita beri kartu GNOTA itu untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dalam segi pembiayaan. Sudah berapa banyak Pak kartu GNOTA-nya yang disebar? GNOTA-nya itu kebetulan ada 9 RT. Per RT itu kita bagi 30 kartu Ibu, sehingga satu RT itu ada yang 50 atau 60 kakak, tapi yang mampu dan mau itu misalnya 30 kakak. Ya paling tidak satu RT itu ada 30 yang kita berikan untuk kartu itu. Itu untuk pendidikan. Kemudian untuk kesehatan kami juga melaksanakan posyandu. Memang pos PAUD ini Posdaya ini memang rohnya dulu dari posyandu, sehingga kami posyandu itu lebih dulu, kemudian kita kembangkan di bidang kesehatan. Kami setiap tanggal 8 itu melayani di rumah Bu, di rumah kami melayani seperti puskesmas. Banyak balita dan lansia. Kalau pagi kami tanggal 8 itu pagi ngumumkan setelah subuh itu. Ternyata anak-anak itu antusias sekali untuk bisa, orang tuanya juga bisa mendukung untuk kegiatan yang sangat mendukung di bidang kesehatan. Dan kami juga mengadakan senam lansia seperti tadi yang ditayangkan di tayangan tadi. Anak-anak para lansia ini memang juga antusias sekali, dan mereka ini datang semacam untuk hiburan, sehingga selain memeriksakan kesehatan mereka itu merasa terhibur. Ya.
Nah, seperti reuni itu. Kemudian di bidang ekonomi ini yang saya nanti mau ngeredal dari Damandiri Bapak ini. Iya, silakan Pak langsung. Di bidang ekonomi kami memang membentuk koperasi, kemudian juga kami mendirikan KUB. Ini memang kami sangat mendambakan sekali dari Damandiri ini mungkin pendanaan yang gampang tanpa agunan. Ya, tadi kami nanti siap Pak dari Damandiri untuk menggeredal dana ini dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat. Usaha apa Bapak kira-kira yang akan dijalankan? Kami kebetulan membina untuk ini Bu, warung-warung usaha-usaha kecil itu. Kemudian kami merencanakan ini, saya terima kasih dari Holcim akan membantu kami 2 buah tenda kalau tidak salah. Okay. Tenda itu nanti akan kami tempatkan di perempatan Jalan Gayam Nangka untuk Pasar Tiban. Pasar Tiban ini kita coba setiap hari Minggu kita buka. Nanti yang bakul-bakul itu warga masyarakat. Kemudian kalau nanti sudah memasyarakat nanti mungkin tidak kita buka setiap hari sehingga ekonomi mereka itu akan bertambah lebih maju lagi. Itu Bapak Ibu. Baik. Kemudian satu lagi sedikit Bu, ekonomi yang bidang lingkungan. Kami memang dalam rangka menjaga lingkungan agar lingkungan kita baik, memang kami setiap tanggal 10 itu mengadakan rakor dari 9 RT itu adakan gerakan kebersihan. Kami canangkan setiap minggu ketiga. Mohon maaf kalau rangka untuk selain penghijauan juga untuk ini tanaman buah ini. Jadi nanti kalau berbuah itu bisa bermanfaat buat warga. Itu di kelompok RW Bapak yang 9 RT itu ada berapa kelompok posdaya? 1 RW itu 1 kelompok. 1 RW 1 kelompok ya. Baik, Pak Maswar tadi mereka meminta bantuan dana untuk memulai usaha warung. Ya, monggo. Tadi mengenai tabur puja ya nanti udah didengar Pak Wahyudi. Iya. Pak Wahyudi udah manggut-manggut, udah nyatat ya Pak Wahyudi. Sekarang kita lihat Cilacap ini ya Pak Bupati ya kelompok-kelompoknya itu sudah siap. Kelompok posdaya. Memang persyaratan untuk tabur puja harus melalui kelompok posdaya. Ya. Dan ini sudah siap. Tinggal Pak Wahyudi nanti mendekati melalui LPM juga dukungan dari LPM universitas, dari Unsud dan universitas yang lain itu kemudian juga bisa melalui SKPD dan melalui camat, lurah dan sebagainya. Nanti diidentifikasi mana kelompok-kelompok yang sudah siap untuk itu. Jadi insya Allah Pak itu dari BPD Jateng memang kita kerjasama, tapi tidak ada yang langsung dari Yayasan Mandiri, tapi tetap melalui BPD Jateng. Ya sebab kalau enggak itu kita sistemnya itu tidak ceriti Pak. Kita sistemnya itu mendidik sedemikian rupa sehingga belajar berusaha itu menurut alamiah yang seharusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi itu mengenai warung, tadi usaha warung, mungkin Pak Bupati juga sudah diceritakan Pak Subiakto ya Pak ya. Jadi sekarang Yayasan Mandiri juga mengembangkan apa yang dikenal dengan sentra kulakan untuk warung-warung posdaya. Jadi selain dari tadi tabur puja itu juga bisa memberikan dukungan kepada warung-warung posdaya yang sudah ada. Nah, tetapi tetap Pak warung itu bukan warung yang sudah jadi, tetapi warung mulai berusaha gitu. Dan ini nanti melalui sentra kulakan itu bisa di drop barang-barangnya tentu harganya lebih murah. Oleh karena diambil secara partai besar begitu, kemudian di drop ke warung-warung yang ada itu. Nah, nanti mungkin kali pertama itu tidak bayar dulu, tetapi berikutnya nanti akan bolak-balik begitu, bayar yang sudah diambil, ambil lagi barangnya. Tetapi ini syaratnya satu, komitmen dari Bapak Bupati untuk itu adalah nanti Bapak Bupati itu memilih, ada koperasi-koperasi beberapa yang sudah kuat Pak, sebagai sentra kulakan itu nanti. Kemudian juga Pak Bupati mungkin membangunkan gedung sederhana untuk tempat barang-barang dan sebagainya begitu. Nah ini nanti bisa. Sekarang baru ada di Kulon Progo, di Bantul dan di Pacitan. Kemudian sekarang yang mendaftar, Malang mendaftar, Bekasi mendaftar, yang lain kita maunya Cilacap cepet gitu ya. Tepuk tangan untuk Cilacap, mudah-mudahan lebih besar. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, jadi visi misi. Jadi untuk usaha ini, untuk majunya ekonomi ini, pertama Bangga Bangun Desa itu dengan Posdaya ini visi misinya sama. Lah visi misi ini sama. Terus yang kedua kompetensi. Kompetensi ini saya dengan Unsud, sering saya bicara dengan Pak Rektor, Pak Edi, yaitu banyak lulusan-lulusan dari universitas perguruan itu hanya pandai teori, pandai ngomong, pandai itu. Lah yang dengan
Bangga Bangun Desa dan Posdaya yang satu visi misi ini, yaitu untuk apa? Untuk bisa teori dan kompetensi. Nah sekarang yang ada di masyarakat itu hanya pandai, kompetensi hanya pandai, tapi tidak bisa apa-apa. Lah disinilah saya sudah lama mengalokasikan. Pertama begini, pertama yaitu saya ingin memberdayakan ini, yaitu pertama visi misi, yang kedua adalah kompetensi, ketiga core value. Jadi bahan-bahannya itu ada yang di Cilacap. Tidak harus mencari kehilangan. Jadi inilah kerjasama antara petani, masyarakat, dan pengusaha. Ini supaya ekonomi nanti bisa berjalan. Tadi saya setuju dengan ibu-ibu tadi. Ibu-ibu tadi dia sudah ke pulau-pulau lain, Sumatera, Kalimantan untuk Posdaya ini, untuk ini. Lah itu saya ingin namanya dalam dunia usaha itu namanya kredit wisata. Kredit wisata itu membawa barang-barang di Cilacap hasil dari pemberdayaan Posdaya ini dijual ke sana. Dah di sana ada yang untuk dibawa ke sini. Jadi dibawa ke Cilacap. Lah di sini artinya nanti dia bisa memindahkan teknologi, transfer ilmu untuk bisa dikerjakan di Cilacap yang bahan bakunya ada di Cilacap, bukan dikirim sana. Lah inilah kredit ini. Lah itu yang saya lagi digalakan ekonomi itu seperti itu. Yang kedua begini. Yang kedua ini tadi saya setuju dengan Pak Bang Jateng, yaitu Pak Wahyudi, memberikan kredit-kredit. Ini saya sudah bicara dengan beliau, juga saya dengan Pak Hayono Suyono, Pak Cakrawardaya Subiarto. Lah ini saya apa? Saya ingin yaitu pemberian kredit-kredit ini pertama di diklat. Saya ada diklat, di sini ada pendidikan. Yaitu untuk bisa dagang, bisa memanage, bisa apa. Lah nanti setelah dia memang bisa layak untuk diberi pinjaman, lah ini pinjaman nanti bisa kembali, bisa maju, bisa langsung berkembang tadi yang setelah ini. Ini yang lagi di ini. Jadi jangan hanya tadi Ibu Iin saya tertawa, itu nanti hanya untuk beli motor, nikah lagi dan ini itu enggak. Tapi memang ini bagaimana untuk kesejahteraan tadi, kesejahteraan masyarakat. Jadi disitulah untuk bisa. Saya setuju dengan itu. Nanti Cilacap saya di bawah, di sini ada Dinas Perindakop ini datang juga ini supaya apa? Saya sudah tekankan beliau. Silahkan kamu maju Cilacap produk-produk ini, kalau tidak apa itu kerja kamu. Jadi di sini saya datangkan SKPD, kepala dinas supaya kerja di mana visi misi Bangga Cilacap, Bangga Bangun Desa dan Posdaya ini satu jalan, satu visi misi. Ini saya cocok ini, makanya saya datang ke sini ini. Karena yang udah menyatu ya Pak ya, sudah klop lah visi misinya. Baik Pak Wahyudi, silakan menanggapi tadi dari kelompok Posdaya. Ya, untuk kaitannya dengan Posdaya tadi ya dari Pak siapa? Pak Suryanto, Pak, ini saya respon dengan baik dengan catatan bahwa itu sudah terbentuk satu kelompok usaha bersama yang mana itu dulu pernah saya juga programnya itu sudah jalan waktu saya di Brebes dengan kelompok-kelompok itik, kelompok ternak, telur asin dan lain sebagainya, itu sudah jalan. Nah kebetulan kalau Bapak sudah ada terbentuk suatu KUB yang itu memang anggotanya sudah pasti dan itu sudah usahanya memang sudah kelihatan, sudah jalan, dan juga ada rencana nanti ada party itu Pasar Tiban Pak, itu nanti sangat bagus sekali untuk menunjang mengembangkan usaha yang Bapak rintis melalui KUB. Dan nanti itu kami siap untuk bisa nanti sesuai dengan program kami untuk 1000 UMKM. Tapi dengan catatan itu nanti kami selektif ya Pak, kita lihat sampai ke lokasi usahanya bagaimana, itu aja. Terima kasih. Mau nggak? Bisa nggak? Iya baik, terima kasih. Dan mungkin tadi kita sudah mendengarkan kalau dari PWRI cabang ya, ini kalau dari pusat, nah kita boleh mendengarkan juga Bapak apa yang sudah dilakukan dari pengurus daerah Jawa Tengah. Iya, khususnya tentang pembentukan Posdaya ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mau memamitkan Ketua Pengda karena beliau baru perjalanan jauh dan kemudian kelelahan, minta waktu istirahat karena besok akan melaksanakan tugas di Kabupaten Kendal. Nah selama perjalanan mengenal Posdaya, kami dari Jawa Tengah telah mengirimkan peserta TOT dan kemudian pada minggu-minggu terakhir ini kami sangat sibuk untuk mengunjungi sampai kepada cabang-cabang melalui wilayah-wilayah yang kita bentuk di dalam bentuk sarasean
Tapi sebelum itu sudah kita berikan edaran. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sampai pada tingkat ranting. Dan ternyata pada kesempatan ini ada forum yang kemudian dikembangkan yang paling besar di Klaten kemarin. Dihadiri 500 dari ranting dan aktivis-aktivis ranting. Dan kegiatan ini terus akan kita pantau sampai target bahwa dari PWRI membentuk posdaya sampai 700 posdaya se-Jawa Tengah. Dengan perhitungan setiap ranting minimalnya 1. Di samping posdaya yang dari KKN, posdaya yang dari masyarakat, dan juga ini dari PWRI ingin memacu melalui itu. Dan pada umumnya teman-teman di PWRI ini sudah melaksanakan anjuran dari Bapak Gubernur. Karena selepas menjabat masing-masing balik desa. Dan di desanya itulah mereka berkiprah bersama masyarakat setempat. Iya. Baik, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak, kita sudah mendengarkan kiprahnya dan kemudian juga hadir bersama kita di sini ada kepala sekolah dari SMP. Kita mungkin bisa mendengarkan, iya. Silahkan Bapak, mungkin ada prestasi-prestasi yang kita bisa dengarkan bersama. Baik, terima kasih sekali. Suatu kehormatan bagi saya pribadi, bagi kami keluarga besar SMP Purnama 2 Cilacap. Sebuah sekolah di bawah naungan Yayasan Purna Usaha Tama yang disingkat Purnama, yaitu para Purna Karya, khususnya di IPPK, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di Cilacap, PWRI juga getol membina sekolah kami. Awalnya di tahun 2004 sekolah ini mestinya sudah almarhum, tanda kutip. Tapi berkat kepedulian Pak Bupati, Pak Gubernur, Direktorat Pembinaan SMP, kemudian bapak-bapak dunia usaha yang ada di depan, Holcim, kemudian dari Bank Jateng juga, kemudian juga PWRI secara khusus kami appreciate karena motonya ati seneng, awak waras, awet urip, akeh gunane. Ternyata saya terjemahkan menjadi sebuah visi sekolah kami berprestasi dan berjati diri. Alhamdulillah tahun 2012 ini sekolah kami masuk nominator 10 besar Provinsi Jawa Tengah sebagai sekolah berwawasan karakter bangsa. Sekolah berwawasan karakter bangsa. Nilai-nilai pekerti luhur yang tadi ditampilkan melalui ejawantah, implementasi seni budaya tradisional itu adalah bentuk kami. Di samping religius, disiplin, jujur, dan lain sebagainya itu kami kembangkan. Karena bagi kami prestasi bukan berarti melulu prestasi yang akademik, tetapi juga bagaimana moral dan mental bangsa ini kami bangun. Ya. Barangkali kami menonjol karena itu awalnya sekolah mau bubar, sekarang menjadi tadi disaksikan bersama. Iya, sekarang berapa Pak jumlah muridnya Pak? Sekarang masih 436. Oke. Awalnya kelulusan hanya 8. Kelulusan sekitar 99,6%. Baik, cukup bagus. Kita beri tepuk tangan. Sukses terus ya Pak ya, jangan sampai ditutup lagi lah. Baik, dan saya ke Pak Rektor lagi nih. Pak Rektor mungkin bisa menceritakan, tadi kan sudah disebutkan bahwa selama 3 periode semester KKN tetap dipantau posdaya yang sudah dibentuk sebelumnya. Sejauh ini hasil pantauan itu apakah memang lebih banyak yang berhasil atau lebih banyak yang kurang berhasil? Sepanjang yang kami ketahui, pada umumnya mereka berhasil, dan memang salah satu key factor dalam keberhasilan itu adalah pendampingan, Mbak. Ya. Itulah sebabnya posdaya ini tidak hanya cukup dibentuk, tetapi harus selalu didampingi dan minimum 3 periode yang terus menerus. Tapi selanjutnya tetap diadakan pemantauan dan setiap saat LPPM Unsud selalu siap untuk membantu dalam hal posdaya ini. Apa kunci sukses Pak dari Unsud dalam mendampingi mereka? Kami punya mahasiswa kan yang setiap semester bisa diterjunkan, dan di LPPM juga ada pusat pengembangan KKN tematik yang itu selalu mengembangkan teknik-teknik terus metode bagaimana mengimplementasikannya. Oke, baik sekali. Dan Pak Bupati mungkin ada lagi yang ingin disampaikan tentang kiat-kiat masyarakat dalam menggerakkan posdaya ini. Kiat-kiat menggerakkan posdaya ini, saya seluruh elemen masyarakat yang ada di Cilacap itu dari
pensiunan-pensiunan, SKPD, masyarakat. Ini Posdaya ini tidak akan sukses ini kalau hanya oleh bupati saja, tapi semua dari pertama insan-insan pendidik, insan kesehatan, pelaku-pelaku ekonomi, lingkungan, sosial, budaya. Tadi Pak Misal sudah menggambarkan ini satu lingkaran. Satu lingkaran ini tidak bisa terpisah. Ya. Ini ibarat satu tubuh lah. Okay. Tubuh itu saling terkait, tidak bisa. Lah, kalau ini bisa dijalankan, saya yakin sukses. Maka saya dalam di Cilacap ini siapa yang tidak dalam Bangga Bangun Desa dan Posdaya ini ya silahkanlah mundur aja. Udah ini soalnya tujuannya satu, mensejahterakan masyarakat. Saya tidak main-main dalam hal ini. Jadi tidak ada warga yang merasa tersingkir karena mereka semua dirangkul ya dalam pemberdayaan itu. Ya, dalam pendidikan ini tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah. Semua harus sekolah. Iya, kita beri tepuk tangan. Dalam kesehatan tidak ada orang sakit yang tidak diobati. Ya, kalau sudah pendidikan sukses, sudah pandai, sehat, ekonomi itu jalan lah, sudah. Betul. Jadi lingkungan pun jadi baik. Tadi saya setuju itu dengan seperti itu. Keberhasilan Posdaya ini juga keterkaitan dengan ABGC itu, Pak. Academia Business Government dan Community. Ya, salah satu bentuk yang real. Ya, gitu. Karena dukungan pemerintah sangat diperlukan ya Pak ya. Betul. Baik. Dan kita masih memiliki beberapa waktu lagi. Di sini kita melihat ada tas dari limbah plastik. Ini cukup bagus sekali bentuknya. Adakah pelaku UKM yang memproduksi ini di antara Bapak dan Ibu? Hadir. Ada yang produksi atau siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin dari Holcim barangkali. Holcim menjelaskan. Ini binaan Holcim ini. Silakan Bapak bertanggung jawab. Ini bagus sekali tasnya. Oke. Jadi untuk ini industri tas ini jadi kami terinspirasi dari program sebenarnya program Pak Bupati ini kan ada mempertahankan Adipura. Jadi salah satu kontribusi kami bagaimana? Jadi salah satu kontribusi kami adalah bagaimana mengolah sampah. Betul. Sampah. Jadi kami pengen berkontribusi bagaimana mengolah sampah di Cilacap ini. Kan kami mengenal ada 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya. Jadi ini adalah salah satu implementasi daripada untuk mengolah sampah bagaimana yang tadinya tidak berguna menjadi sesuatu yang sangat berguna. Iya, memiliki nilai jual ya. Memiliki nilai jual. Ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kami membentuk sebuah KUB di Cilacap. Di daerah mana, Pak? Di daerah Jalan Pepaya Tambak Reja. Okay. Nah, ini kami lakukan pelatihan dari awal. Jadi kami tidak main-main dengan ini. Jadi kami khusus mendatangkan pelatihan dari Jakarta. Dari Jakarta untuk membuat suatu kerajinan ini. Dan setelah ini pun sekarang sudah memproduksi banyak. Dan bahkan ini untuk kerajinan yang dari gerenjeng rokok ini malah sudah kekurangan untuk bahan bakunya. Iya. Ini siapa yang sangka kalau ini dari dan ini pun kami juga untuk pemasarannya kami lewatkan dengan outlet Posdaya dengan Panginyongan. Jadi ini adalah tugasnya Panginyongan ini adalah memasarkan produk-produk dari hasil kreativitas daripada Posdaya. Iya, baik. Jadi dari swasta tidak main-main, dari Pemkab tidak main-main ya Pak ya kalau di Cilacap ini. Perguruan tinggi juga tidak main-main. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Dan kita doakan maju terus ya Pak ya untuk Kabupaten Cilacap, dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di sini. Saya mau minta yelnya untuk yang terakhir, Gemari Arum Dalu, Mandiri Selalu. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Kita akan bertemu kembali pada bulan depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torero.